Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, para romo, bruder dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, dan saat ini kita akan belajar dari salah seorang nabi yang saleh. Sejak zaman dulu ada gambaran bahwa orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan, adalah orang yang hidupnya senantiasa dalam berkat-Nya, tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami tantangan hidup, dan sebagainya. Yang menarik justru, kalau kita belajar dari Nabi Ayub mengalami kebalikannya. Dia adalah nabi yang saleh, namun kesulitan dan tantangan itu menjadi bagian dari hidupnya, bahkan sampai dia merasa habis di hadapan Tuhan. Sungguh menarik. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita sudah mulai melihat kitab-kitab kebijaksanaan yang terdiri dari kitab Amsal, kitab Ayub, kitab Pengkhotbah, itu yang termasuk Protokanonika, dan yang termasuk di dalam Deuterokanonika adalah kitab Putra Sirah dan kebijaksanaan Salomo. Satu persatu akan kita bicarakan. Yang sudah kita bicarakan adalah kitab Amsal. Kita ulang sebentar apa pesan pokok dari kitab-kitab kebijaksanaan ini. Intinya adalah merenungkan kehidupan manusia tentu pada zaman itu, dengan keragaman dan permasalahannya. Pada dasarnya, keragaman dan permasalahan hidup manusia yang paling dasar itu sejak manusia ada sampai sekarang kira-kira mirip. Sementara kitab-kitab kebijaksanaan itu menyampaikan pedoman, kata-kata bijak untuk menanggapi masalah-masalah dan keragaman kehidupan itu. Intinya adalah itu. Maka kalau mau mencari kata-kata bijaksana, tentu di dalam bahasa yang tidak mudah seringkali bagi kita, ya carinya di dalam kitab-kitab kebijaksanaan itu. Katakanlah itu semacam kumpulan kata-kata yang berpesan, kata-kata yang bermakna dari zaman dulu. Bentuknya bisa macam-macam, bisa seperti ibarat, perkataan-perkataan bijak, ucapan-ucapan, bahkan teka-teki. Itu pada umumnya. Kita sudah mulai dengan kitab kebijaksanaan Amsal. Kita ulang 1-2 pokok pikiran yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, tujuan penulisan kitab Amsal. Ada di dalam kitab Amsal bab 1 ayat 1-7. Baik kalau kita baca supaya nanti kalau membaca sendiri kelanjutannya tidak atau dengan mudah kita dapat mengikuti karena pokoknya ada di situ. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Nah, sekarang mulai untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman,
dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi kata-kata itu kan kata-kata yang umum juga zaman sekarang. Misalnya soal kebenaran, keadilan, kejujuran. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya tetap itulah yang seringkali menjadi cita-cita, tetapi tidak jarang juga menjadi masalah. Agar dapat memahami nilai-nilai itu, disampaikanlah kata-kata bijaksana. Yang paling penting apa? Sebagai sumber kebijaksanaan. Ayat 7 mengatakan begini, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang yang disebut bodoh itu menghina hikmat dan didikan, ia tidak tahu jujur, ia tidak tahu benar, ia tidak tahu adil. Itulah yang disebut orang bodoh. Bukan karena tidak naik kelas dan sebagainya. Itu juga mungkin, tetapi yang di sini bukan itu maksudnya. Di sumber kebijaksanaan akhirnya mesti ditemukan di dalam Allah sendiri. Jadi kalau ada kata-kata bijak, ucapan-ucapan bijak yang diucapkan nanti di dalam kitab Amsal ini, asal usulnya dari Allah. Ditegaskan sekali lagi, misalnya pada bab 2, kitab Amsal ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu yang paling penting. Jadi kebijaksanaan untuk apa? Nilai-nilai yang pokok itu apa? Dan itu semua berasal dari Allah. Bentuknya seperti apa? Kata-kata bijak itu. Kan kita juga mempunyai semacam jenis-jenis seperti itu ya. Ada pantun, ada sejenis-jenis itu. Demikian juga di dalam kitab Amsal tadi disebut ada teka-teki, ada ucapan, ada ibarat. Nah itu dirumuskannya bagaimana? Kita lihat bab 2 ayat 1. Kata-kata bijak itu dirumuskan di dalam ucapan pendek dalam 2 baris sejajar. Artinya baris yang kedua itu meneguhkan baris yang pertama. Itu bentuk. Di misalnya bab 2 ayat 1, bab 2 ayat 2. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ini kan 2 kata sejajar, 2 baris. Yang kedua meneguhkan yang pertama. Ayat 3, jikalau engkau berseru kepada pengertian, satu pesan, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Pesan yang sama menegaskan yang pertama. Ayat 4, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saya kira tidak sulit untuk mengikuti bentuk-bentuk seperti itu. Intinya 2 baris. Baris kedua meneguhkan baris yang pertama. Tetapi juga ada bentuk lain yang sebaliknya. Artinya baris yang kedua itu diperlawankan dengan baris yang pertama. Kalau orang memperlawankan itu kan semakin jelas pesan pertamanya itu apa. Misalnya bab 10 ayat 11, 12, 13. Bab 10 ayat 11 misalnya.
Mulut orang benar ialah sumber kehidupan. Jelas. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Orang benar dilawankan dengan orang fasik. Dan mulutnya menyebarkan hal-hal yang berlawanan pula. Ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jelas. 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Itulah isi kitab Amsal. Moga-moga nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri, tidak dengan kesulitan. Intinya kata-kata bijak untuk memaknai permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan. Silahkan melanjutkan dengan membacanya sendiri supaya bisa menjadi orang bijak dan orang berpengertian. Kita lanjutkan dengan yang termasuk kitab kebijaksanaan, yaitu kitab Ayub. Tulisan ini panjang, menarik, dan kalau direnungkan meskipun karena ini terjemahan ya, bahasa Indonesianya itu seringkali tidak mudah dimengerti, tetapi kalau dibaca pelan-pelan sungguh-sungguh sangat menarik. Kita coba lihat isinya apa, dan nanti kita coba baca beberapa ayat yang dapat menunjukkan inti dari pesan atau pesan inti dari kitab Ayub ini. Pengantar awal. Yang pertama, kitab Ayub ini sulit ditempatkan di dalam konteks sejarah tertentu. Kalau kitab Raja-Raja kan jelas, kitab Nabi Yeremia jelas, kitab Nabi-Nabi yang lain jelas. Tetapi kitab Ayub sulit ditempatkan di dalam konteks sejarah tertentu. Mengapa demikian? Kita coba saja lihat, nama Ayub itu dapat kita temukan di mana selain di dalam tulisan Ayub ini. Kita lihat kitab Nabi Yesekiel bab 14 ayat 14 dan 20. Yesekiel bab 14 ayat 14 itu dulu, ayat 14 dulu. Dikatakan begini, mesti dibaca dari ayat 13, tetapi kita baca langsung ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh yang berkaitan dengan banjir bandang itu, Daniel, dan Ayub. Nah, kalau ini dibaca benar, maka Ayub itu berasal usul dari zaman Nuh, jauh sebelum panggilan Abraham. Pendahuluan dari kitab Kejadian kan dari Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11. Kitab Nuh atau bukan kitab Nuh, tetapi nama Nuh itu kan disebut pada bab 9 kitab Kejadian. Masih jauh dari sejarah. Diulang lagi pada ayat 20. Ayat 19. Atau jika aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan. Jadi 3 orang itu disebut sebagai orang-orang suci.
kehadiran 3 orang suci itu tidak akan menyelamatkan bangsanya kalau bangsa itu tidak setia kepada Allah. Pesannya itu, jadi bukan Nuh, tetapi Ayub rupa-rupanya ditempatkan pada periode jauh sebelum panggilan Abraham dan ditampilkan sebagai orang yang setia. Ayub. Mungkin baik kalau kita baca gambaran mengenai Ayub itu orang seperti apa. Nanti akan kita ulang-ulang itu. Karena persis intinya adalah Ayub yang saleh, yang baik, yang setia itu mengapa dibiarkan Allah menderita. Intinya itu. Maka harus ditegaskan bahwa bahwa Ayub itu orang saleh di dalam keadaan apapun juga. Kita lihat bab 1 ayat 1 sampai 5. Kita mulai menikmati kalimat-kalimat itu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Coba bagaimana membayangkannya, punya 3.000 ekor unta itu, menggembalakannya bagaimana? 300 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di balik ini, di balik kalimat ini, adalah pendapat umum pada zaman itu. Tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Atau sekurang-kurangnya diberi tanda tanya. Pada zaman itu, orang yang dikasihi Tuhan, yang disebut saleh, yang disebut setia, itu pasti kaya raya. Maka digambarkan sekian ini. Belum tentu 3.000 sungguh-sungguh, mungkin ya 2.900 lah. Tidak penting, tetapi intinya banyak. Kaya raya, maka dari situ disimpulkan, oleh karena itu dia pasti orang yang dicintai Tuhan. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Itulah gambaran mengenai Ayub. Kaya raya, maka saleh. Maksud penulisan. Maksud penulisannya apa? Maksud penulisannya adalah mempersoalkan keyakinan itu. Jadi rumusannya adalah kekayaan adalah berkat dan diukur dengan jumlah ternak dan budak dan sebagainya. Ayub yang kaya raya itu nanti dibuat menderita. Maka pertanyaannya, ini ada orang saleh, sungguh-sungguh saleh, kok menderita? Tidak seperti rumus tradisional. Orang saleh dicintai Tuhan, itu mesti sehat walafiat kaya raya. Ini Ayub, orang yang setia dan saleh, mengapa dia menderita? Jadi yang dipersoalkan adalah penyebab penderitaan manusia dan peranan Tuhan
di dalam penderitaan itu. Itu intinya. Sekarang dinamika kisahnya. Nanti kita lihat beberapa ayat yang penting. Ayub yang saleh dan kaya raya itu, pada suatu titik dia kehilangan segala-galanya. Kita mungkin masih ingat akan kisah-kisah di masa kecil dulu ketika Ayub ini diceritakan oleh para katekis, para guru agama. Ayub kehilangan segala-galanya dan sangat menderita. Pertanyaannya sekali lagi, mengapa Ayub yang saleh harus menderita? Nanti akan muncul 3 orang tokoh yang disebut sahabat Ayub. Dan ada diskusi panjang antara Ayub dengan ketiga kawannya itu. Yang dipersoalkan kembali lagi adalah ini. Kalau dirumuskan dengan kata-kata yang berbeda, intinya sama. Apakah penderitaan itu selalu disebabkan oleh dosa? Ini pertanyaan yang sangat eksistensial. Apakah penderitaan itu selalu disebabkan oleh dosa? Pertanyaan kedua, apakah penderitaan itu disebabkan, dimaui, dikehendaki oleh Tuhan? Logikanya kan kalau Tuhan itu mencintai manusia, mengapa Ia memberikan penderitaan kepada manusia? Pertanyaan eksistensial sampai sekarang. Dan jawabannya akhirnya nanti adalah misteri rencana Allah. Jawaban atas pertanyaan itu sudah saya sebut baru saja. Manusia tidak pernah bisa seutuh-utuhnya memahami kehendak Tuhan. Tindakan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan itu tidak dapat selalu ditangkap oleh manusia. Tidak selalu dapat ditangkap oleh manusia. Kembali lagi, misteri. Allah itu dekat, tetapi Allah juga jauh. Ingat ketika kita bicara mengenai Nabi Yeremia. Ketika dia sadar bahwa Allah itu adalah jauh, tidak bisa dimengerti rencana-rencana dan tindakannya, dia menyerah dan kembali lagi kepada misinya. Baru sesudah sadar bahwa Allah itu tanda petik jauh. Istilahnya sekarang transenden, tidak hanya imanen, tidak hanya dekat dengan manusia, tetapi di luar jangkauan manusia. Kalau Allah itu hanya di dalam jangkauan manusia, maka namanya pasti bukan Allah, tetapi ilah. Beda, Allah dengan huruf kapital, dengan ilah atau Allah dengan huruf kecil. Dari satu pihak, Allah itu tidak dapat ditangkap oleh budi manusia. Tetapi keyakinan bahwa Tuhan hadir di dalam sejarah, keyakinan bahwa Tuhan hadir di dalam sejarah dapat memberikan kekuatan untuk bertahan dan untuk melanjutkan hidup sambil menatap masa depan. Itulah perjuangan Ayub. Dia juga hidup di dalam konteks pandangan tadi, karena berdosa maka sengsara. Ia hidup di situ, tetapi dia kekeh. Meskipun nanti diskusinya ramai dengan Tuhan dan dengan ketiga kawannya itu. Tetapi di balik kata-kata Ayub, ada keyakinan itu. Tuhan hadir dan memberikan kekuatan di dalam situasi apapun, sehingga orang yang percaya juga kalau dia sengsara dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan. Itu
inti pesannya. Sekarang kita lihat beberapa ayat-ayat kunci dan yang paling penting. Kitab Ayub itu dibuka dengan bab 1 dan bab 2. Itu kata-kata pengantar. Nanti kita lihat lebih detail bab 1 dan bab 2. Itu informasi mengenai Ayub. Lalu ditutup dengan bab 42, panjang. Kitab ini ada 42 bab, ayat 7 sampai dengan ayat 17. Jadi kalau dilihat secara gampang, Ayub itu orang kaya raya, saleh. Itu bab 1, ayat 1 sampai dengan 12. Ditutup dengan bab 42, ayat 7 sampai 17, keadaan Ayub dipulihkan. Jadi kesimpulannya sudah bisa kita perkirakannya dari pembuka dan penutup itu. Di tengah-tengahnya adalah Ayub yang sengsara. Sebagai ujian yang ditimpakan oleh setan yang mau menggoda Ayub supaya tidak setia mengakui bahwa dia berdosa. Ayub mengatakan tidak. Saya sengsara begini bukan karena saya berdosa, tetapi tidak tahu mengapa Allah memperlakukan saya seperti ini. Saya bersih. Itu dinamikanya panjang. Kesimpulannya yang Ayub ini benar. Bukan setan yang benar, bukan ketiga temannya yang benar, Ayublah yang benar, yang diterima oleh Tuhan kembali, sehingga keadaannya dipulihkan. Kita lihat beberapa ayat. Nanti pasti ada macam-macam pertanyaan yang bisa muncul di sini. Tadi sudah kita bicarakan bahwa keadaan Ayub berubah sangat drastis. Perubahan itu apa? Perubahan itu disebabkan oleh permintaan iblis. Ayat 8. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ditegaskan lagi kesalehan Ayub. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah?" Jadi kalau kekayaannya hilang, apakah dia masih akan tetap saleh apa enggak? Dan selanjutnya, ayat 11, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Nah, sekarang dicobai dengan menghilangkan semua miliknya. Hewannya dirampas. Ayat 15. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Kemudian anak-anaknya juga diambil oleh Tuhan. Ayat 18 sampai 19.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan, dan selanjutnya, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Yang dianggap berkat, kekayaan, dan anak-anak hilang, habis, mati. Apakah sesudah itu semua hilang, Ayub masih tetap setia? Jawabannya ada pada ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sudah jelas posisinya Ayub melawan pendapat tradisional. Setannya masih belum menyerah. Namanya setan ya susah menyerah kalau berbuat jahat itu. Sekarang setan ditanya lagi oleh Tuhan. Menarik sekali diskusinya, percakapannya ini. Pada suatu hari datanglah kembali lagi anak-anak Tuhan menghadap Tuhan termasuk iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Persis seperti yang pertama. Cari jalan-jalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu setan menjawab, kulit ganti kulit, intinya sekarang dia sendiri yang akan saya celakakan. Coba nanti kalau dia celaka, apakah dia tetap saleh? Diuji, bukan miliknya, tetapi dia sendiri diuji. Ayub dibuat sakit. Ayat 5, bab 2. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah dan busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub dibuat sakit yang menjijikkan itu. Kena kusta. Apa yang terjadi kemudian? Nah, sekarang bukan setan yang tampil untuk menggodai siapa? Ayub. Istrinya yang menggodai dia. Bab 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi setan sementara ini kalah, tetapi Ayub tetap di dalam kesengsaraannya. Lalu mulailah pendahuluan untuk seluruh tulisan kitab Ayub ini. Ayat 11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia,
Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Namanya Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Sofar orang Naama. Inilah yang diceritakan berdiskusi, berdebat dengan Ayub sepanjang bab 3 sampai dengan bab 42. Kita coba lihat, nanti dibaca sendiri. Perdebatan pertama itu mulai dengan bab 3 sampai dengan bab 14. Bab 3 sampai bab 14, Ayub mulai dulu, lalu bab 4, ini mulai orang yang pertama, Elifas menegur Ayub. Saya tunjukkan beberapa, ini saja ya, tuduhan teman-temannya itu, dan jawaban Ayub seperti apa. Bab 4, ayat 7 sampai 9. Ini inti dari tuduhan Elifas, pendapat tradisional terungkap di situ. Bab 4 ayat 7 sampai 9. Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah. Jadi kalau Ayub itu menderita penyakit seperti itu, pasti dia bersalah. Pendapat tradisional. Dan manakah orang yang jujur dipunahkan? Kamu mengaku jujur tetapi nasibmu begitu, pasti kamu salah. Ayat 8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Jelas ya, pendapat tradisional intinya kalau kamu sungguh saleh, mengapa kamu menderita? Apa jawaban Ayub? Banyak, panjang jawabannya, kita pilih 1-2 ayat. Bab 12, ayat 7 sampai 11. Intinya, Ayub menegaskan bahwa Allah itu enggak seperti yang kamu pikirkan. Ia menyelenggarakan hidup ini. Ayat 7, bab 12, ayat 7 sampai 11. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Nah sekarang intinya apa? Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Dilanjutkan 2 ayat lagi, konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi, sekarang, pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali, dan selanjutnya. Moga-moga jelas pendapat Ayub dan pendapat teman yang namanya Elifas itu temannya yang pertama. Temannya yang pertama ingin menegaskan pendapat tradisional masih benar. Ayub mengatakan tidak. Yang kedua, perdebatan berikutnya. Bab 15 sampai dengan bab 21 ayat 34. Kita lihat dengan cara yang sama
Pendapat tradisional apa? Jawabannya seperti apa? Bab 15 ayat 5. Ayat 4. Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Lalu ayat 5, kesalahanmulah. Ini tuduhan kepada Ayub. Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu. Jadi kalau Ayub mengatakan yang tadi, Tuhan sang penyelenggara kehidupan, itu mulutmu yang salah. Ayat 6, mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Itu pendapat yang tradisional. Jawaban Ayub bagaimana? Bab 17 ayat 1-3. Ini Ayub mengeluh atas perlakuan Allah. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Itu debat yang kedua. Yang ketiga, bab 21, bab 22 ayat 1 sampai dengan bab 31 ayat 40. Kita lihat dengan cara yang sama. Bab 22 ayat 15. Bab 22 ayat 1 itu berkata begini, maka Elifas menjawab. Kita baca ayat 15, apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Tuduhan terhadap Ayub mempertahankan pendapat tradisional. Ayat 23. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jadi berbaliklah kepada Allah. Nasihat teman-teman Ayub, padahal dia sudah selalu dekat dengan Allah, tetapi karena menderita, maka capnya adalah ini orang yang dikutuk oleh Allah. Jawabannya bagaimana? Bab 31 ayat 5-6. Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah, itu bab 31 judulnya seperti itu. Saya baca ayat 5 dan ayat 6. Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ini pendapat yang mau ditawarkan. Bukan karena dosa, bukan karena kesalahan Ayub menderita. Itu yang ketiga itu sampai dengan bab 31 ayat 40. Itu adalah diskusi antara Ayub dengan ketiga kawannya. Tiga kawannya dengan segala macam argumen membela
pendapat tradisional, Ayub dengan segala keyakinan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Pikiran Tuhan, rencana Tuhan, tidak semua dapat dirumuskan dengan rumusan sesederhana itu. Nah, mulai bab 32 sampai dengan bab 37 muncul tokoh yang keempat. Di dalam teks kita judulnya adalah kata-kata Elihu. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Dan ini nanti pendapatnya semuanya menyalahkan semuanya. Kita baca bab 32 ayat 1 sampai 5. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ayub menganggap dirinya benar, ketiga orang menolak pernyataan itu. Lalu marahlah Elihu bin Barachil orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Sering mengeluh kepada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia, lalu berbicaralah Elihu bin Barachil orang Bus itu. Nah, sekarang tinggal membaca judul-judulnya, nanti silahkan baca sendiri. Ini pendapat Elihu menjadi penengah. Bab 33 itu judulnya adalah teks kita. Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Prinsip. Bab 34. Allah tidak berlaku curang seperti dituduhkan. Nah, sekarang ayat 35 mulai lebih spesifik. Yang 33, 34 tadi itu prinsip. Sekarang lebih spesifik. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Jadi tidak menimpakan penderitaan, tetapi memperhatikan penderitaan. 36, tujuan sengsara ialah pertobatan. 37, kemuliaan Allah di alam semesta. Jadi Elihu tampil untuk menjelaskan Allah itu seperti apa. Ketiga teman Ayub, yaitu pendapat tradisionalnya Allah menghukum orang yang bersalah. Kalau orang menderita pasti itu hukuman Allah. Elihu menengahi, enggak seperti itu. Yang terakhir adalah bab 38 ayat 1 sampai bab 42 ayat 6. Jawab Tuhan kepada Ayub. Sekarang Ayub mendapat jawaban sendiri dari Tuhan. Bab 38, kekuasaan Tuhan di alam semesta, dan selanjutnya kita lihat bagian yang terakhir saja, bab 42. Bab 42 ayat 1 sampai 6. Bisa diberi judul, di sini judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Kita bisa mengatakannya Ayub mengakui kebijaksanaan Tuhan.
Kita baca. Maka Ayub menjawab kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Jadi di dalam perdebatan dengan teman-temannya itu, Ayub dituduh, "Kamu kok rasa-rasanya melampaui Allah, lebih tahu daripada Allah." Di sini dia mengakui, bukan aku melampaui pengetahuan kebijaksanaan Allah, sekarang aku mengakui kebijaksanaan Tuhan. Lalu akhirnya kisah ini berakhir dengan sangat bagus, karena masalah pokoknya sudah terjawab. Penderitaan bukan dari Tuhan. Penderitaan bukan karena salah manusia. Mungkin karena salah manusia, manusia menderita, tetapi rumus itu, rumus tradisional itu salah. Kita baca penutupnya, keadaan Ayub dipulihkan. Ayat 7 sampai 17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Jadi Ayub dibenarkan oleh Tuhan. Nah, karena bersalah, harus membuat sesuatu, membuat silih. Ayat 8 itu firman Tuhan untuk ketiga sahabat Ayub. "Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu." Disilih atas kesalahannya terhadap Ayub. Lalu perintah yang kedua, "Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu." Jadi ketiga sahabat itu diminta supaya Ayub mendoakan mereka. "Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Jadi penegasan yang sangat jelas, pendapat tradisional itu salah, pendapat Ayub, posisi Ayub itulah yang benar. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Sofar orang Naama, mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayub berdoa bagi ketiga sahabatnya itu. Penutupnya ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kisahnya selesai. Yang dapat dinikmati adalah perdebatan antara ketiga teman
Ayub dan Ayub, bagaimana mereka mempertahankan pendapat tradisional panjang, dan bagaimana Ayub sebagai wakil dari pikiran baru untuk membongkar pendapat yang tradisional itu. Tentu yang namanya Ayub dengan segala macam kesalehannya selalu dikatakan meskipun mengalami itu semua, Ayub tetap saja setia dan tekun, percaya kepada Allah. Ini suatu teladan iman tersendiri. Yang baik untuk diperhatikan, misalnya, betapa pendapat tradisional tentang apapun yang sudah tertanam lama di dalam pikiran atau bahkan keyakinan, betapa sulitnya membongkar pendapat yang salah tetapi kaprah itu menjadi pendapat yang benar. Salah kaprah itu salah tetapi sudah umum. Itulah pendapat tradisional itu. Betapa susahnya membongkar pendapat yang salah tetapi kaprah itu. Itulah yang juga tampak di dalam panjangnya perdebatan antara ketiga sahabat. Siapa? Sahabat Ayub dengan Ayub. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita belajar dari kisah kitab Nabi Ayub, Nabi Saleh yang mengalami penderitaan kesulitan, digodai oleh iblis, juga oleh istrinya dan orang-orang dekatnya. Tetapi Nabi Ayub melalui kebijaksanaan Tuhan tetap setia pada Tuhan. Dan karena kesetiaan itulah Allah Yahweh mengganjar dirinya dengan berkat yang berkali-kali lipat. Semoga kita bisa belajar dari keteladanan Nabi Ayub, tetap bertekun dan setia pada Tuhan. Penderitaan yang dialami manusia bukan dari Tuhan, tapi kasih dan berkat yang kita alami pasti dari Tuhan. Karena itu mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat perlindungan, bimbingan dan berkat-Nya yang Maha Kudus kepada saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.